Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali hadir di Masjid Al-Munawwarah dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas atau kegiatan ibadah kita sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya akan melaporkan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kentan Permai Palembang. Kegiatan sholat Jumat 1 Mei 2026 bertepatan dengan 13 Zulqaidah 1447 Hijriah. Selaku yang bertindak selaku imam dan khotib adalah Al-Ustadz Ahmad Rahim MPDI Al-Hafiz. Kemudian muazin adalah Ustadz Abdullah Habib Al-Hafiz. Alhamdulillah, beliau berdua sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya adalah laporan keuangan 25 April 2026 sampai dengan 30 April 2026. Saldo awal adalah Rp6.171.770. Kemudian penerimaan kas di tanggal 25 April 2026, kotak infak sholat Jumat Rp2.100.000. Kotak infak di luar sholat Jumat Rp1.760.000. Kemudian pengembalian dari bank 10 juta. Jadi total penerimaan kas Rp13.860.000. Jumlah kas tersedia menjadi Rp20.031.770. Kemudian pengeluaran dari tanggal 25 April sampai 30 April 2026 yakni 18 juta rupiah. Saldo akhir kas 30 April 2026 Rp2.031.770. Saldo akhir bank adalah Rp49.600.000. Jadi total jumlah saldo akhir dan kas Bank Masjid Al-Munawwarah Rp51.631.770. Palembang 1 Mei 2026. Ketua Masjid Bapak Haji Muhammad Soleh, Bendahara Bapak Haji Humaidi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan kembali bahwasanya panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Al-Munawwarah masih membuka bagi bapak saudara-saudara yang hendak mengikuti kurban. Silakan bisa menghubungi Bapak Haji Yulis Tobaruni, Bapak Haji Humaidi, Nur Muhammad, kemudian Khairul Qadri. Alhamdulillah sampai saat ini Masjid Al-Munawwarah panitia kurban telah mendapatkan amanah sapi 13 sapi. Bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihimbau kepada seluruh bapak-bapak yang ada di belakang agar kiranya mengisi saf-saf yang di depan yang masih kosong untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Dan bagi yang membawa HP harap untuk di silent atau dinonaktifkan. Dan bagi bapak-bapak yang membawa cucung harap untuk didampingi. Dan anak-anak, adik-adik yang di belakang mohon untuk tidak ribut, tertib ketika sholat Jumat berlangsung demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Kemudian terakhir, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada para donatur kita, donatur Masjid Al-Munawwarah yang melalui kotak infak, air mineral, tisu, pembayaran air PDAM, dan melalui beras du'afa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang penuh dengan keberkahan melimpah ruah, dan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah.
dan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imam yakhtubu faqad laghat fama lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan ada seorang khatib yang akan menaik ke atas mimbarnya. Berkenaan dengan itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya janganlah di antara kalian berkata-kata ketika khatib lagi menyampaikan kedua khutbahnya, jikalau kalian berkata-kata walaupun perkataan itu untuk menegur temannya untuk dia, maka sia-sialah amal ibadah salat Jumatnya. Oleh karena itu, simak khatib lagi berikan khutbahnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabina wa akramina wa arda anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita masih berikan Allah nikmat panjang umur, sehat walafiat. Dengan nikmat ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wujud rasa syukur terbaik kita kepada Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan semua perintahnya dan berusaha melawan hawa nafsu kita serta meninggalkan semua yang dilarangnya. Salawat serta salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang terbaik yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Beliau melihat ada seseorang yang duduk di masjid, duduk bersedih di pojok masjid. Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada apa gerangan ia tampak bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa saudaranya, Sayyidina Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan. Wahai saudaraku, mari kita keluar, aku akan memenuhi keperluanmu, ajak Sayyidina Abu Hurairah. Saudara ini bertanya, wahai Sayyidina Abu Hurairah, apakah kau akan meninggalkan iktikafmu di dalam Masjid Nabawi ini demi menolongku? Dijawab Sayyidina Abu Hurairah, ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di dalam masjidku ini selama 1 bulan penuh. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Asakir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Abu Hurairah, seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama. Kebaikan seseorang, salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain. Keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problem orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah, sebagaimana petunjuk Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka orientasi berikutnya hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Karena itulah ulama menekankan siapapun muslim itu, dimanapun dia berada, apapun profesinya, ia memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau pebisnis, orientasinya bukanlah sekedar meraup untung sebesar-besarnya, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pedagang dan pebisnis muslim pantang menipu konsumennya. Ia bahkan memberikan yang terbaik kepada mereka pada saat dibutuhkan menjadi konsultan, serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik. Seorang muslim yang menjadi guru, orientasinya bukanlah sekedar mengajar lalu setiap bulan mendapatkan gaji, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat terbaik kepada peserta didiknya. Ia mengasihi mereka seperti mengasihi putra-putrinya sendiri. Namun apa yang terjadi sekarang ini, berita viral kurang lebih 1-2 minggu ini, yang membuat menyesakkan dada kita, membuat kita bersedih, dan membuat hati orang tua semua menangis. Terjadi di kota Yogyakarta, ada orang yang membuat usaha jasa penitipan anak. Namun di sana anak-anak dikurung, disiksa, diikat kaki dan tangannya. Kemana hati nuraninya? Jasa penitipan anak berubah menjadi tempat penyiksaan anak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terporsir. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain,
pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Rasulullah pun bersabda, Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah bukan sekedar di dunia, tetapi juga di akhirat. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah memudahkan kita bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga pada hari kiamat kelak. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah yang utama, yakni ibadah kurban. Ini menjadi kesempatan bagi kita yang hanya 1 tahun sekali untuk memberi kemanfaatan kepada saudara-saudara kita. Jadilah muslim yang cerdas, yang menjadikan sebagian kecil harta kita, 2 juta atau 3 juta, untuk menjadi bekal abadi kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah gerakan hati kita untuk terus berusaha, selalu berbagi dan bermanfaat untuk orang lain, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan baik dan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ودامنا على الجسم والأرض والعالم من عباد الصالحين سروا صدوركم بين تسويد سرور وانتهى بالسلام الحمد يا عبد الله ورسول ويعوذ بك من همزات الشياطين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا
ثم